Hai. Welcome to Group One Podcast. Perkenalkan, nama aku Raihan Fazrian Syafantona. Perkenalkan, nama aku Wisnu Nugraha. Perkenalkan, nama aku Ratu Islamia. Perkenalkan, nama aku Miladia Wakelanita. Perkenalkan, nama aku Safari Riki. Perkenalkan, nama aku Syacika Zawaflia. Perkenalkan, nama aku Grace Aprianti Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Afillah. Enjoy our video. Check it out. Lagi ngapain tuh? Ini nih lagi baca buku Han. BTW, kalian setuju gak sih kalau DPR dibubarin? Wah, kok dibubarin atas dasar apa? Gak tahu nih, DPR itu banyak banget ngelakuin penyimpangan hukum. Bahkan selain anggotanya tuh ada ketua sama wakilnya juga ngelakuin penyimpangan hukum. Tapi itu kan hanya sebagian aja. Dan gak semua anggota DPR itu melakukan tindak korupsi. Mungkin bisa aja ada anggota DPR yang ingin membangun DPR itu menjadi lebih baik lagi. Walaupun hanya sebagian anggota DPR yang melakukan tindak korupsi, akan tetapi hal tersebut tentunya merugikan negara. Contohnya kerugian dalam hal infrastruktur, pendidikan, bahkan kegiatan industri. Jadi kerugian tersebut dikarenakan dana yang tadinya dialokasikan untuk rakyat dijadikan untuk kepentingan pribadi. Nah, bener banget tuh. Banyak banget kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh anggota DPR. Contohnya saja waktu itu Ketua DPR, Setia Novanto, pada tahun 2011 sampai 2012, dia mengkorupsi uang negara senilai 2,3 triliun. Tapi kasus itu kan telah terselesaikan dengan Pak Setia Novanto itu divonis 15 tahun penjara dan juga didenda 500 juta. Tetapi uang sejumlah segitu tuh nggak sebanding dengan apa yang telah dia korupsi loh. Nah iya, 2,3 triliun itu dikorupsi, 500 juta itu didenda, 15 tahun di penjara. Gak sebanding sama apa kerugian yang udah dapetin sama negara kita. Terus juga proyek EKTP-nya juga jadi terhambat. Jadi kasus-kasusnya juga selain dari EKTP itu juga masih banyak yang lain tau. Tapi ada juga kasus korupsi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR yaitu Pak Taufik Kurniawan yang menerima imbalan senilai 4,85 miliar. Dana itu diambil dari dana pengurusan DAK atau dana alokasi khusus bagi daerah Kebumen dan Purbalingga. Dan dana tersebut berasal dari dana APBN negara. Jadi dengan banyaknya kasus korupsi tersebut, menurut saya DPR perlu untuk dibubarkan. Tapi kalau misalnya DPR dibubarkan itu justru masyarakat tidak lagi memiliki wadah aspirasi yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat gitu. Terus juga kalau misalnya nggak ada DPR nih, itu kita nggak ada lagi lembaga yang bisa membuat undang-undang. Dan juga kalau misalnya nggak ada DPR, itu nggak ada lagi lembaga yang akan mengawasi fungsi anggaran pemerintah. Kan ada DPD. Karena menurut aku DPD itu lebih tahu gitu situasi di masyarakat dan daerah yang diawasinya. Karena DPD itu kan mengawasi di tingkat daerah, sedangkan DPR itu mengawasi di tingkat nasional. Jadi kalau menurut aku sah-sah aja sih kalau DPR dibubarin. Nah, kan untuk membubarkan DPR itu kan cuma nggak semudah dan sederhana yang kita pikirkan ya. Karena masih perlu untuk dicermati dan diteliti lagi bagaimana kondisi politik saat ini akan sangat berbeda jauh dengan kondisi politik pada tahun 1959. Nah, tindakan pembubaran juga kan tidak akan dibenarkan secara legal maupun secara politis gitu. Tapi ini ya, presiden keempat kita saja pernah berniat untuk membubarkan anggota DPR. Nah, dengan dasar itu berarti DPR itu memiliki masalah yang kompleks dan berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan negara. Pembubaran yang paling sederhana dilakukan yaitu dengan cara anggota DPR menyetujui pembubaran lembaga mereka sendiri. Tapi mayoritas anggota DPR kan tidak akan mungkin menyetujui pembubaran lembaga mereka sendiri. Lagian juga mereka udah habis biaya kampanye, terus juga belum balik modal. Kok malah bubar? Jadi untuk saat ini tuh pembubaran DPR mustahil untuk dilakukan ya. Sehingga solusi untuk terkait banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh DPR itu dengan cara mengkaji ulang aspek kelembagaan DPR itu sendiri kan? Nah iya, betul.
kalau misalnya untuk sekarang ini pembubaran DPR itu mungkin bakalan sulit dilakukan karena banyak yang pro dan banyak yang kontra juga. Tapi masih ada harapan kok di mana DPR itu menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena tuh pada hakikatnya ya, sebenarnya yang menjadi persoalan di sini bukan masalah instansinya yaitu DPR, tapi yang menjadi masalahnya adalah para anggotanya ini yang dengan pola pikirnya dan dengan perbuatannya itu yang kadang-kadang menyeleneh gitu. Banyak kan kasus-kasus korupsi, terus juga lagi rapat tidur, lagi rapat tuh malah bahasnya kemana-mana, beli hordeng ataupun segala macamnya. Malah yang seharusnya memikirkan untuk rakyat ini dipakai untuk kepentingan dari anggota para DPR itu sendiri. Nah, kita nih sebagai mahasiswa, karena pada tahun 2024 nanti bakalan ada yang namanya pesta rakyat. Nah, kita harus memilih para pemimpin yang jujur, yang amanah, yang responsif dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut diharapkan menjadi sebuah perubahan dari anggota DPR sendiri gitu. Semoga tahun kedepannya setelah dari pemilu 2024 itu DPR itu bisa jadi lebih baik. Amin. Jadi DPR ini harus dibubarin atau enggak? Dibubarin apa enggak ya? Gimana? Dibubarin ya? Dibubarin nggak sih? Dibubarin jangan, dibubarin jangan, bubar jangan. Kalau rame, lanjut.